Apa itu Trinitas? Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Artinya buat orang Kristen mereka tetap menganggap bahwa Tuhan itu Esa, ya. Tetapi Tuhan yang Esa itu bisa bermanifestasi dalam tiga pribadi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendengar tentang Kristen atau Nasrani ya, ini sekarang saya bagikan bagaimana akidah mereka, bagaimana konsep ketuhanan mereka, bagaimana konsep keselamatan mereka, dan bagaimana kitab suci mereka tersusun, gitu ya. Kenapa saya harus memberitahukan Bapak Ibu di sini? Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendengar atau belum pernah mempelajari, cukup tahu saja, ya, cukup tahu saja. Tidak perlu mempelajari secara detail. Kenapa saya harus memberitahukan? Karena sampai saat ini di mana-mana, terutama di Indonesia yang berpenduduk Islam paling banyak di seluruh dunia, masih terjadi nggak yang namanya proses upaya-upaya pemurtadan? Masih ada Pak? Masih ya? Di komplek ini ada apa? Proses pemurtadan? Pernah kasus nggak Pak? Ada kasus? Belum ya? Kalau di kompleks ini ada gereja Pak? Nggak ada ya? Ada? Oh, kira-kira mau dijual nggak Pak? Senang sekali saya bisa berada di masjid yang mulia ini, di Masjid Darul Ma'arif ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas undangannya. Masya Allah, jamaahnya kira-kira ada 2000 orang kalian ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, insya Allah ya, makin besar masjidnya. Alhamdulillah. Mungkin buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang di belakang yang belum tahu nama saya Donditan ya. Tan itu marga saya. Marga itu kalau di bahasa Chinese itu Se. Jadi saya panggilannya Dondi Setan gitu Pak. Setan Pak ya, bukan seton ya. Alhamdulillah, saya dari keturunan Tionghoa dan saya tidak bisa milih untuk lahir menjadi keturunan Tionghoa ya. Begitu juga bapak-bapak dan ibu di sini tidak bisa milih mau lahir jadi orang suku dan ras apa tertentu, tidak bisa ya. Itu semua sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang bisa kita lakukan adalah dengan suku dan ras kita diwajibkan untuk saling mengenal dan saling berkasih sayang ya. Alhamdulillah, saya kembali menjadi muslim tahun 2014. Saya lahir muslim, setiap bayi yang lahir muslim, bukan begitu Pak? Ya betul ya. Saya dikafirkan oleh orang tua saya dari kecil, dibawa ke gereja ya, sampai sampai saya berkeluarga, bahkan sampai saya pindah di Jakarta. Saya lahir di Semarang, besarnya di Nusa Kambangan Pak saya Pak. Ada yang tahu Nusa Kambangan Pak ya? Hah? Tahu ya? Tahu kan sama yang penjara itu kan? Tapi saya bukan di penjaranya, di kota Cilacapnya gitu ya. Jadi kalau saya dulu di rumah buka pintu kelihatan Pulau Nusa Kambangannya. Nah, saya dari kecil memang tumbuh dan besar, rumah kedua saya itu adalah gereja. Jadi saya sudah akrab sekali dengan lingkungan gereja. Saya juga sudah akrab dengan kitab saya yang disebut dengan Bible ya. Saya sebutnya Bible. Saya sekarang nggak mau sebut Alkitab lagi. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran juga nama lainnya adalah Alkitab. Betul Pak? Betul ya? Jadi saya sekarang sebut kitab saya nggak mau sebut Alkitab lagi. Saya sebutnya Bible aja. Paling jauh Holy Bible. Nah, saya tumbuh besar di gereja sehingga saya akrab dengan akidah yang menuhankan Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan gitu. Ya, saya sudah terbiasa dengan akidah Trinitas gitu.
Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar bahwa di dalam saudara-saudara kita yang Kristen itu mengimani akidah ketuhanan, konsep ketuhanan yaitu Trinitas. Ya. Kristen yang mayoritas, maksud saya ini, Kristen yang paling banyak di seluruh dunia itu akidahnya mengimani Trinitas. Apa itu Trinitas? Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Artinya buat orang Kristen, mereka tetap menganggap bahwa Tuhan itu Esa, ya. Tetapi Tuhan yang Esa itu bisa bermanifestasi dalam tiga pribadi. Ya, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendengar tentang Kristen atau Nasrani ya, ini sekarang saya bagikan bagaimana akidah mereka, bagaimana konsep ketuhanan mereka, bagaimana konsep keselamatan mereka, dan bagaimana kitab suci mereka tersusun, gitu ya. Kenapa saya harus memberitahukan Bapak Ibu di sini? Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendengar atau belum pernah mempelajari, cukup tahu saja, ya, cukup tahu saja. Tidak perlu mempelajari secara detail. Kenapa saya harus memberitahukan? Karena sampai saat ini di mana-mana, terutama di Indonesia yang berpenduduk Islam paling banyak di seluruh dunia, masih terjadi nggak yang namanya proses upaya-upaya pemurtadan? Masih ada Pak? Masih ya? Di komplek ini ada nggak Pak? Proses pemurtadan? Pernah kasus nggak Pak? Ada kasus? Belum ya? Kalau di kompleks ini ada gereja Pak? Nggak ada ya? Ada? Oh, kira-kira mau dijual nggak Pak? Kalau mau dijual kasih tahu saya Pak ya. Insya Allah nanti saya cari dana untuk beli Pak, Insya Allah. Seperti yang dulu pernah kita lakukan di Jawa Tengah. Ya, dulu saya pernah patungan sama teman-teman, kita beli gereja. Ukuran tanahnya kurang lebih waktu itu hampir 400 meter, bangunannya kurang lebih 250 meter lah. Kita beli di sebuah desa, yang ternyata di desa itu, waktu gereja itu dibangun, orang Kristennya cuma ada 5 orang, satu keluarga itu, satu kakak itu, ya. Jadi suami, istri dan 3 anak. Bagaimana ceritanya? Sebuah gereja di sebuah desa bisa dibangun, orang Kristennya cuma 5 orang. Nah, itu berarti ada apa? Ada penyalahgunaan prosedur, ya. Ada penyimpangan prosedur. Boleh nggak kira-kira kalau satu desa umat Kristennya cuma 5 orang dibangun gereja? Nggak boleh, ya Pak ya, ada aturannya dari pemerintah gitu. Jadi ketika kita beli gereja itu, kita baru tahu ternyata dulu gereja itu dibangun ketika orang Kristen hanya 5 orang. Ketika kita sudah tanda tangan PPJB, kita kunjungin gereja itu, pada waktu itu kita datang ke gereja itu, orang Kristennya cuma 2 orang, suami istri, anaknya udah merantau gitu katanya ke Jakarta, ya. Nah, ketika kita membeli gereja itu, kita baru tahu ternyata gereja itu dulu dibangun ketika kepala desanya sedang dijabat oleh PLT, gitu katanya. Ya, jadi bisa diduga ada penyimpangan prosedur. Nah, kira-kira nanti kalau tempat Bapak nih, kalau ada kejadian serupa begitu ya, Bapak-bapak sudah tahu bagaimana harus bertindak gitu ya. Itu memang ada aturannya, jadi tidak boleh sembarangan. Aturan untuk membangun rumah ibadah sudah diatur oleh pemerintah. Begitu juga dengan penyiaran agama, ya. Mohon maaf saya lupa. Di gereja itu, yang di Klaten itu, dulu ketika masih aktif, ya sebelum COVID, ada kebaktian nggak? Kalau orang Kristennya cuma ada 5 orang, tapi tiap minggu ada kebaktian nggak? Ada, ramai. Dari mana? Ternyata dari luar, didatangkan orang 2-3 mobil setiap minggu untuk kebaktian. Jadi cuma supaya kelihatan ramai, orangnya dibawa dari luar desa, tapi orang desanya yang Kristen cuma 5 orang. Nah, itu memang sudah penyalahan prosedur. Nah, begitu juga dengan pensiaran agama. Pensiaran agama juga diatur oleh pemerintah, ya. Orang melakukan pensiaran agama, orang atau kelompok ya, melakukan pensiaran agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama, itu juga dilarang oleh pemerintah, ya. Itu ada di aturan
keputusan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79, di dalam bab 3 pasal 4 dilarang orang atau kelompok mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama, baik dengan cara-cara disebutkan tuh, misalnya dengan cara door to door, misalnya ketok-ketok pintu rumah orang, ya, mengajak orang yang ada di dalam rumah itu yang sudah beragama untuk ikut agama mereka, itu dilarang. Kemudian dengan cara misalnya apa? Memberikan bantuan, buku, pamflet, brosur dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang belum pernah mendengar produk hukum tersebut, yang mana produk hukum ini adalah produk hukum yang cukup lama sebenarnya, tapi yang masih sering dilanggar gitu ya oleh saudara-saudara kita yang dari kekristenan. Nah, bagaimana sih sebenarnya agama Kristen dengan agama Islam ini posisinya bagaimana sih? Agama Kristen dan agama Islam dua-duanya boleh dikatakan sebagai agama misi, ya. Agama misi artinya agama yang mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama tersebut. Apa betul Islam juga agama misi? Betul, Islam juga berdakwah kepada orang di luar Islam. Tetapi karena ada aturan pemerintah itu, kita hanya boleh mensiarkan agama kita kepada orang yang belum beragama. Ya, dengan mengikuti aturan itu, kita tidak boleh door to door, ketok-ketok pintu rumah orang yang non Muslim untuk kita ajak masuk Islam, itu nggak boleh. Ya, tetapi umat Kristen di Indonesia, mereka masih banyak melakukan hal-hal tersebut. Mungkin tidak semua golongan atau kelompok gereja, ya, mungkin tidak semua. Memang ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan upaya-upaya tersebut. Nah, bagaimana perintahnya di dalam kedua agama? Kita mendengar bahwa ada hadis bahwa sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Kalau di Kristen bagaimana? Ada nggak sih perintahnya? Ada. Perintahnya apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bedanya dengan Islam, kita hanya disuruh menyampaikan walaupun hanya satu ayat, tetapi kita juga ada perintah apa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tapi kalau di Kristen bagaimana? Kalau belum dibaptis kan berarti belum selesai itu urusannya, gitu kan? Karena disuruh apa? Baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun ayat itu ayat yang tidak otentik ya, saya bisa buktikan. Tetapi memang ayat itu yang dipakai oleh kekristenan, baik itu Katolik maupun Protestan, untuk apa? Untuk menyebarkan agama mereka. Saya berbicara begini bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk membenci orang-orang yang beragama Kristen, bukan ya, sama sekali bukan. Tapi saya memberitahukan di sini untuk membagikan pengetahuan ini kepada Bapak, supaya Bapak Ibu bisa melindungi keluarga Bapak Ibu, ya, bisa melindungi saudara-saudara Bapak, teman-teman Bapak dari upaya-upaya pemurtadan, ya.